Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini, saya mau sharing tentang gimana caranya mengatasi rasa demam panggung ya. Jadi buat kamu yang nggak pede ataupun kalau mau public speaking itu kayaknya deg-degan banget gitu, itu gimana cara ngatasinya ya, dan juga gimana cara mengurangi kata-kata ketika berbicara ya. Ini pertanyaan yang masuk dari Instagram ya, dari Zinta. Dia nanya kayak gini, Kak, gimana cara ngatasi demam panggung saat berbicara di depan umum? Dan juga gimana biar nggak lemot pas lagi public speaking, biar nggak keucap gitu, hehehehe. Oke, mari kita bahas pertanyaan dari Zinta ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau ngasih tahu bahwa di minggu depan ya, tepatnya di tanggal 7 Juli, buat kamu yang ngerasa saat ini nggak percaya diri, ataupun ngerasa minder, ngerasa insecure, dan menghambat kamu untuk sukses, kamu perlu ikut webinar Destroy Your Mental Block yang diadakan hari Minggu 7 Juli 2024. Kamu akan belajar tentang dari mana sih datangnya mental block, terus yang kedua gimana cara ampuh mengatasi mental block, dan yang ketiga gimana cara membangun mindset yang kuat untuk sukses. Webinar ini akan dibawakan oleh saya, Andreas Bordes, dan juga sahabat saya, Daud Antonius, yang merupakan co-founder dari Psikolog ID. Ya. Jadi webinarnya tanggal 7 Juli, hari Minggu, dari jam 2 sampai jam 3 sore. Ya, daftar sekarang, silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya, self.dev.id/webinar, atau kamu langsung bisa klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang sebelum slotnya habis. Oke, mari kita bahas pertanyaan dari Sinta. Gimana caranya mengatasi demam panggung ya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama yang mengatasi demam panggung dulu. Jadi buat saya ya, satu-satunya cara untuk mengatasi demam panggung itu adalah dengan banyak-banyak latihan. Yaitu adalah dengan banyak-banyak mengambil kesempatan apa yang ada, yang datang apa aja kamu ambil kayak gitu. Ya, dari buku yang saya baca, ya, buku tentang public speaking yang saya baca, untuk kita bisa menguasai public speaking, itu nggak cukup kamu bisa atau kamu tahu ilmu-ilmu tentang public speaking aja. Tetapi kamu perlu praktek, kamu perlu latihan. Karena public speaking ini tuh bukanlah sebuah pengetahuan, tetapi sebuah skill. Nah, gimana cara menumbuhkan skill tadi? Yaitu adalah dengan latihan, ya. Kayak ibaratnya misalnya kamu mau jago main gitar, ya kamu harus sering-sering latihan main gitar. Kamu mau jago main basket, harus sering-sering main basket. Sehingga terjadi satu yang namanya repetisi, pengulangan, dan pengulangan, sehingga makin lama kamu makin jago. So, what you need to do is doing it, ya, doing it again and again, repetisi terus, sehingga kamu semakin pede, ya. Jadi ada kesempatan bicara di kelas, maju. Bicara di organisasi, maju. Jadi ambil kesempatan itu. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah gimana caranya mengatasi ngomong gitu ya. Sebenarnya ngomong itu hal-hal wajar aja kayak gitu. Saya pun sendiri sebagai seorang trainer juga ya kadang ngomong juga gitu. Bahkan di podcast ini juga sering juga gitu saya ngomong Itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi nggak perlu ditakutkan yang terlalu berlebihan gitu. Tapi kalau kita mau mengurangi ngomong mungkin kamu bisa replace tadi dengan silent atau dengan diem. Jadi misalnya kamu ngomong nih bla 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 bla. Terus kamu ngerasa bingung nih ngomong apa atau mencari padanan kata yang tepat apa, ya udah kamu diam dulu baru kamu ngomong ya. Jadi itu salah satu yang diajarin guru saya, yaitu memberikan jeda. Memberikan jeda, diam dulu, tenang dulu, baru kamu ngomong ya. Itu bisa kamu lakukan untuk mengurangi rasa tadi ya. Jadi mungkin itu yang bisa kamu lakukan. Dan mungkin tadi ada pertanyaan juga, biar nggak lemot gimana gitu, biar nggak lemot.
Misalnya kamu ngerasa kok bingung gitu menjelaskannya seperti apa. Nah, bisa jadi aspek selanjutnya yang perlu kamu tingkatkan adalah kamu perlu menguasai materi yang mau kamu jelaskan. Ya, kalau kamu public speaking di depan umum tapi kamu nggak menguasai materi, ya pantas saja kamu kebingungan, kamu kayak mungkin terkesan lemot dan lain-lain. Yaitu karena kamu tidak menguasai materi. Jadi sebagai seorang public speaker, kamu pun juga harus menguasai materi. Tidak bisa yang langsung di depan panggung langsung lancar gitu. Ya mungkin aja, bisa aja. Itu namanya impromptu, tapi itu butuh jam terbang yang tinggi. Kalau kamu masih pemula, saran saya kamu harus banyak-banyak latihan, kuasai apa yang mau kamu sampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, dengan mendalam, sehingga kalau kamu menguasai ilmu tadi, kamu pasti akan lebih mudah menyampaikannya. Ya, kayak ini pun saya juga ngerasain sih. Dulu pas pertama kali bikin seminar pas SMA, sebenarnya saya belum menguasai amat gitu tentang tentang materi yang saya ajarkan. Ada beberapa yang saya masih bingung, tapi saya paksain ajarin. Akhirnya ya ada yang nanya lebih detail, tapi saya nggak bisa jawab. Terus cara saya jawab adalah, ya udah pokoknya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan itu kan sangat-sangat kurang oke gitu sebenarnya. Tapi ya udah itu pengalaman saya, dan sejak itu saya mulai lebih mendalami ilmu yang saya pelajari sehingga saya bisa semakin lebih pede ketika menjelaskan dan tidak lemot ketika menjelaskan dan bisa lebih meyakinkan. Oke? Jadi mungkin itu ya kalau boleh saya simpulkan untuk kamu bisa lebih jago public speaking, tidak demam panggung. Yang pertama, kamu harus banyak-banyak latihan. Ketika ada kesempatan apapun, silakan kamu ambil gitu ya. Sesimpel ngomong di depan 3 orang atau 5 orang, tetap kamu ambil. Terus biar kamu nggak banyak kamu bisa tuker e-nya dengan diem ya. Kasih jeda, diem aja. Daripada gitu kamu diem aja. Karena seringkali kita bilang itu kan untuk mengisi kekosongan gitu kan. Jadi lebih baik kamu diem dulu aja baru kamu lanjut ngomong ya. Terus yang satu lagi, yang ketiga adalah pastikan kamu menguasai ilmunya. Karena kalau kamu tidak menguasai ilmunya, pasti kamu akan merasa kesulitan untuk menjelaskan dan terkesan kamu bingung ataupun lemot ya. Oke, mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat kamu yang mau belajar gimana cara menghancurkan mental block dalam dirimu, kamu bisa join dalam webinar Destroy Your Mental Block di tanggal 7 Juli nanti, sebentar lagi ya. Kamu silahkan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Thank you semua, see you di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning because life never stop teaching.